Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zur." Ya. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak baik, ya, maka aku tidak butuh dia meninggalkan makanan, tidak makan atau tidak minum, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Ya. Kayaknya kita bersihkan lisan kita, bersihkan mata kita, bukan bersihkan mata kita itu dengan maksiat. Ya, cuci mata dengan maksiat. Nauzubillah. Slogan-slogannya orang-orang yang suka maksiat. Ya, sambil ngabuburit, ayo cuci mata. Cuci mata itu dengan ya melihat sesuatu yang diridhai oleh Allah, bukan melihat sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyadzan billah. Dan ini alhamdulillah Ibu sekalian dan Bapak sekalian. Di Qatar ini alhamdulillah rabbil alamin. Kalau ana rasakan Allahu akbar ya. Di Qatar ini ya tentunya ini ya sesuatu yang nisbi ya atau apa namanya tidak tidak dipukul rata ya. Tapi kalau di Qatar ini alhamdulillahirabbil alamin yang condong kepada ketaatan itu lebih banyak daripada condong kepada kemaksiatan. Ya. Coba Bapak sekalian pergi ke tempat kerja, habis itu pulang ke rumah, sudah habis itu ke masjid. Subhanallah, itu saja. Coba kalau di negeri kita, alhamdulillah rabbil alamin ya, bukan menjelekkan negeri kita. Kita keluar sedikit lihat maksiat, mau ke mall, ya betul di sini juga seperti itu. Tapi subhanallah di mall-mall di Qatar ini kalau bulan Ramadan itu di ininya bukan musik tapi ayat-ayat Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya kita secara lingkungan di Qatar ini alhamdulillah sangat mendukung untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lingkungan untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala juga sangat mendukung di Qatar ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada sesuatu yang kita lihat untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kuburan yang disembah, tidak ada apa namanya? Kita tidak pernah melihat ya mungkin kalau kita lewat Abu Hamur sana ya atau Barwa City mungkin kita pernah akan lihat jumpai ini apa namanya tempat ibadahnya orang lain. Tapi kalau di negeri kita, subhanallah, di mana-mana kita melihat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian, ya, alhamdulillah ya betapa banyak saudara-saudara kita yang dulunya di Qatar kemudian kembali ke Indonesia, mereka mengandai-andai bisa balik lagi ke Qatar. Karena subhanallah sore ngaji, kadang-kadang pagi ngaji, mau ada subhanallah ibadah gampang, ya, mau melaksanakan sunnah tidak ada halangan, tidak ada yang mencibir, tidak ada yang menghina. Subhanallah. Jadi untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk hijrah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya di bulan Ramadan ini sangat tepat dan sangat mendukung ya di negeri Qatar ini yang kita cintai ini. Walaupun nggak negeri kita, tapi alhamdulillah kita mengambil faedah dari uh, apa yang ada di Qatar ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena tidak semua orang mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala atau tidak semua orang mampu melaksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali karena dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berdoa di waktu yang mustajab ini. Ya, waktu yang mustajab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kita semuanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada putra-putri kita karena subhanallah ya yang memiliki hidayah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun kita mencintai seseorang, kita tidak mampu memberi dia hidayah, termasuk anak kita. Anaknya Nabi Nuh,
Hanya Nuh, anaknya Lut, ya, istrinya Nuh, istrinya Lut tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar keturunan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan putra-putri kita putra-putri yang saleh dan soleha.